Teman-teman para pencari kerja, di sekitar tahun 2014 hingga tahun 2017-an, mungkin pernah mendengar sebuah nama perusahaan, atau mungkin pernah ikutan ngirim lamarannya ke sebuah perusahaan yang gencar banget nyebarin info-info lowongan pekerjaannya, baik di media cetak ataupun media elektronik. Sebaran informasi lowongan tersebut tentu mengundang banyak sekali pemerhatinya, terkhusus para pencari kerja atau job seeker. Karena selain masifnya informasi lowongan tersebut yang disebar di media-media cetak berskala nasional yang ramai pembaca, juga lowongan itu menawarkan banyak sekali jabatan atau posisi yang bagus di sebuah perusahaan yang katanya berskala nasional itu, ditambah besaran gaji yang relatif besar di zamannya. Para pencari kerja yang tertarik untuk mengisi jabatan atau posisi yang ditawarkan cukup mengirimkan pesan WA ke nomor handphone yang tertera ataupun mengirim email yang kemudian pesan WA atau email yang terkirim itu akan segera dibalas oleh admin, di mana pesan balasan itu berisikan sebuah undangan wawancara lengkap dengan persyaratan dokumen apa aja yang mesti dibawa. Juga isi pesan tersebut berisikan tentang besaran gaji yang akan diterima. Melihat kesempatan untuk bekerja di posisi yang enak dengan syarat dokumen yang mudah, ditambah dengan gaji yang cukup menggiurkan, otomatis iklan lowongan kerja itu diserbu para pencari kerja. Namun ada yang sedikit aneh dari apa yang telah beberapa teman-teman pelamar rasakan ketika menghadiri proses wawancara di kantor itu. Dari beberapa artikel yang saya kulik, terdapat beberapa keluhan. Yang pertama adalah kondisi kantor yang tak layak sebagai perusahaan yang dikatakan berskala nasional. Lalu proses wawancara tidak disertai dengan tes tulis atau psikotes. Bahkan pelamar mengatakan wawancara itu lebih mirip kepada sebuah presentasi atau ajang promosi perusahaan. Dan yang membuatnya semakin aneh adalah pelamar dimintai uang tunai sebesar Rp650.000 per orang. Yang katanya uang tersebut akan dipakai untuk biaya pelatihan kerja yang diadakan selama 1 hari dengan durasi 4 jam. Agak beda kan? Biasanya kalau kita mau kerja, justru kita yang berharap untuk dibayar. Ini malah kita yang harus bayar. Bukan hanya 1 orang saja yang merasakan betapa anehnya sistem perekrutan di perusahaan tersebut, tapi banyak. Dan dari banyaknya pelamar yang merasa dirugikan atas sistem perekrutan ini, tentu mengundang banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut sedang melakukan tindak penipuan terhadap pelamar-pelamarnya. Hal tersebut banyak sekali dimuat di beberapa platform forum-forum besar, sebut saja Kaskus, atau bahkan juga terdapat di media-media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka yang membagikan tulisan-tulisan yang tersebar itu adalah orang yang pernah diwawancarai oleh perusahaan tersebut. Sebuah pengalaman pernah dibagikan di sebuah artikel koran nasional, sebut saja Bunga. Singkat cerita, setelah Bunga datang untuk melakukan sesi wawancara, ia dimintai uang sebesar Rp650.000. Dikatakan saat itu, uang tersebut merupakan biaya administrasi yang harus dipenuhi agar lamarannya segera diteruskan untuk mengisi jabatan atau posisi yang sedang kosong. Saat itu Bunga nggak cukup uangnya. Saat itu ia bawa 10.000 yang bersemayam di kantongnya. Lalu dikarenakan tidak membawa uang yang diminta, Rp650.000, pewawancara tanpa iba juga meminta uang 10.000 milik Bunga. Sisanya bisa dilunasi esok harinya. Singkat cerita, setelah diinfokan secara lisan, Bunga dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp2,4 juta per bulan, ditambah uang makan Rp30.000 per hari. Dan Bunga akan mulai bekerja paling lambat 1 bulan setelah janji itu terucap. Namun hingga berbulan-bulan lamanya, panggilan kerja yang terjanji tersebut tidak pula pernah Bunga terima. Sampai-sampai ia pun ikhlas kehilangan uang itu. Dan dia pun memilih untuk bekerja sebagai penjaga toko saja, ketimbang menunggu hal yang tak pasti. Beda Bunga beda pula dengan Johan Endra, pria 22 tahun ini. Dia dan Bunga adalah salah 2 dari terduga korban penipuan dari perusahaan yang sama. Johan saat itu masih tercatat sebagai mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta. Ia telah melakukan sebuah tindakan di luar batas terhadap seorang manajer dan staf keuangan di perusahaan yang membuka cabangnya itu di Taman Sari, Jakarta Barat. Kemurkaan Johan tak bisa lagi ia bendung. Setelah membayar uang Rp650.000 dan setelah ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, Johan tidak pernah mendapatkan haknya sebagai karyawan. Selain itu, ia juga merasa diremehkan dengan job desk-nya. Baru 3 hari ia masuk kerja, Johan dengan kebutaannya tega menghilangkan nyawa 2 orang
yang merupakan seorang manajer dan staf keuangan di perusahaan tersebut. Tentu kejadian mengerikan ini membuat warga Jakarta, terkhusus warga yang tinggal di Mangga Besar, Taman Sari, dan sekitarnya diliputi kengerian yang luar biasa. Bahkan saking dendamnya, Johan tidak merasa puas atas penghilangan nyawa yang telah ia lakukan. Belakangan setelah kejadian ini, tindakan Johan sempat mendapatkan simpati dari orang-orang terduga korban penipuan dari perusahaan tersebut. Lalu bagaimana Johan melakukannya dan dengan cara apa ia melampiaskan dendamnya itu? Jadi begini. Johan Endra, kita panggil Johan saja ya. Pria 22 tahun ini tercatat sebagai warga yang tinggal di Pegadungan, Jakarta Barat. Saya tidak mendapatkan banyak informasi tentang sosoknya. Tetapi yang jelas, Johan adalah seorang mahasiswa dari sebuah kampus di Bilangan, Jakarta. Suatu hari di jam-jam santainya, kedua bola mata Johan tiba-tiba teralihkan untuk melihat sebuah artikel lowongan pekerjaan yang dicetak di sebuah koran. Tentu matanya tak henti-henti menguruti tiap-tiap huruf yang tersusun hingga menjadi sebuah bacaan yang menarik perhatiannya. Saat itu artikel yang membuat infoloker itu berisikan sebuah tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan yang katanya berskala nasional dengan syarat-syarat yang mudah dan tentu dengan tawaran gaji yang cukup bagi Johan. Singkat cerita, setelah Johan mengikuti prosedur pelamaran, Johan segera mendatangi lokasi kantor di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan setelah mengikuti proses wawancara, Johan pun tertarik. Namun setelah mengetahui ia diharuskan membayar uang sebesar Rp650.000, Johan pun kaget. Awalnya ia ragu dan hendak membatalkan lamarannya. Namun setelah terus dijanjikan untuk menerima benefit yang menggiurkan, Johan pun akhirnya menerimanya. Ia ambil uangnya dan dia setorkan kepada pihak perusahaan. Tak lama berselang setelah janji lisan terucap yang menjelaskan perihal besaran gaji 3 juta yang akan ia terima, ditambah uang makan sebesar Rp30.000, yang dimana uang makan tersebut akan diberikan tiap-tiap harinya. Mulailah ia bekerja di kantor idamannya itu. Saat itu Johan diterima bekerja untuk mengisi posisi bagian periklanan. 6 Oktober tahun 2014 adalah hari pertama ia bekerja. Dengan semangat luar biasa, ia bertekad akan bekerja sebaik-baiknya demi masa depannya. Di hari pertama ia ngantor, Johan kemudian dibimbing oleh seorang karyawan lainnya. Saat itu ia dibimbing oleh Yuyun, 48 tahun. Yuyun adalah seorang manajer kantor. Ia merupakan seorang single parent dengan 3 orang anak, yang dimana pada saat itu anak-anaknya masih bersekolah. Di hari pertama ia bekerja, Johan nampak heran. Dikarenakan job desk yang ia terima tidak sesuai dengan perjanjiannya. Saat itu Yuyun memberitakan Johan untuk bersama-sama dengan staf-staf lainnya melakukan sesi wawancara kepada calon-calon atau pencari kerja di perusahaan tersebut. Awalnya Johan dijanjikan jika berhasil merekrut setidaknya 1 atau 2 orang saja pelamar, tentu dengan bayar Rp650.000, secara otomatis Johan akan menerima sejumlah uang dari perusahaan. Singkat cerita, dengan setengah hati job desk barunya itu dijalani olehnya, dan dia pun sempat mendapatkan beberapa pelamar yang tertarik dan telah pula menyetorkan uangnya yang diminta. Saat itu uang-uang yang ia dapatkan ia berikan kepada Yowan. Yowan adalah seorang staf keuangan di perusahaan yang juga membuka cabangnya di Surabaya dan sekitarnya. Seiring waktu berjalan, tepatnya 3 hari setelah ia bekerja, atau pada saat itu hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2014, Johan meminta uang yang dijanjikan itu karena ia telah berhasil merekrut beberapa orang pelamar. Selain itu Johan juga meminta uang makan sebesar Rp30.000 per hari yang katanya akan diberikan tiap-tiap harinya. Namun jawaban menohok kala itu menghadrik Johan. Yuyun sang manajer pun mengatakan, "Johan, uang-uang itu akan dikasih setelah 3 bulan kamu bekerja, dan itu juga setelah kamu lulus masa percobaan." Mendengar hal tersebut Johan emosi. Ia tak terima dengan jawaban Yuyun yang menjelaskan sistem gajinya, dan terjadilah cekcok mulut di antara keduanya. Namun beruntung, cekcok mulut di siang itu tidak sampai menimbulkan huru-hara. Namun redanya cekcok mulut yang terjadi bukan berarti reda pula emosi yang menumpuk di hati Johan. Emosinya kala itu seketika berubah menjadi dendam, dan dari sinilah tragedi itu bermula. Sepulang kerja di hari itu, Johan menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah pasar yang terletak tak jauh dari rumahnya. Di pasar itu Johan membeli 2 bilah pisau dapur yang tajam dan runcing. Setelah mendapatkan barang yang ia cari, pulanglah ia ke rumahnya untuk beristirahat.
Sepanjang malam Johan terus saja meyakinkan diri atas keputusannya untuk menghilangkan nyawa Yuyun sang manajer. Kamis 9 Oktober tahun 2014. Seperti biasa Johan izin berpamitan untuk pergi ngantor kepada kedua orang tuanya. Ada yang beda di hari itu ketika ia berangkat ngantor. Hal yang membuat beda di hari itu adalah Johan membawa serta 2 bilah sajam yang semalam ia beli di pasar. Kedua bilah sajam itu Johan masukkan ke dalam tas kantornya. Dendamnya kepada Yuyun tak main-main di kala itu. Singkat cerita sampailah ia di kantor di hari itu. Seperti biasa, Johan bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Saat itu Johan sempat memantau situasi dan kondisi kantor untuk melancarkan aksinya. Di hari itu tak disangka, banyak pelamar yang datang ke kantornya. Dan banyak pula karyawan-karyawan lainnya yang bekerja. Johan masih terus memantau dan mempertimbangkan untuk melakukan aksinya di hari itu. Namun dikarenakan tidak mendapatkan momen yang pas, batallah rencananya di hari itu. Keesokan hari atau hari Jumat, Johan kembali memantau situasi dan kondisi kantor. Ya kali aja nemu waktu yang pas, namun tetap ia tidak mendapatkan momen yang pas. Johan kini berada di sebuah kebimbangan antara maju atau mundur. Dikarenakan hari Sabtu adalah hari libur kantor, dan ia pun sempat ragu apakah Yuyun si target utamanya akan berada di kantor besok. Namun dikarenakan niatnya sudah bulat, ia akan tetap maju dan ia akan datang besok ke kantor. Ia berharap bisa bertemu dengan Yuyun besok di kantor. Singkat cerita, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo-nya, ia sampai di kantornya tepat hari Sabtu 11 Oktober tahun 2014. Tak lupa sebuah tas hitam yang berisi 2 bilah sajam telah ia bawa pula. Tepat, situasi kantor di jam 8 itu tampak sepi, tak terlihat aktivitas yang mencolok. Namun kala itu ia melihat pintu rolling door kantornya terbuka setengah, menandakan adanya sebuah aktivitas. Langkahnya kemudian membawanya berdiri tepat di depan pintu kantor. Dan saat itu pula, ia pun bertemu dengan seorang staf keuangan senior yang bernama Yohan. Yohan yang heran pun berkata, "Loh, bukannya sudah diinfokan kalau hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur, kantor tutup?" Johan yang menerima sapaan ketus itu kemudian menggelengkan kepala dan berkata, "Oh, libur ya? Saya nggak tahu." Tak berselang lama, Johan kemudian bergegas menuju ruangan sebelah atau tempat di mana meja dan bangku kerjanya berada. Saat itu ia memantau sekeliling, berharap di hari itu ia bisa bertemu dengan sang manajernya. Setelah 5 menit ia menunggu dan memantau, Yohan pun masuk ke dalam ruangan dan duduk di mejanya yang terletak di ujung ruangan dekat pintu. Dan yang ditunggu pun tiba. Saat itu sang manajer Yuniati juga masuk ke dalam ruangan yang sama dengan Johan dan Yohan. Yuniati segera mengambil bangkunya dan duduk saling berhadapan dengan Yohan. Setelah menunggu beberapa saat, dan setelah ia semakin yakin, Johan kemudian mengeluarkan sajam yang ia bawa dari tasnya. 2 bilah sajam tersebut kemudian ia pegang masing-masing di tangan kiri dan tangan kanannya. Segera ia pun berdiri, berjalan perlahan meninggalkan meja kantornya dan segera menuju meja kerja sang manajer yang letaknya persis di dekat pintu. Saat itu baik Yohan dan Yuniati tidak merasa curiga dengan arah pergerakan Johan yang kelihatannya ingin menuju pintu keluar. Namun tak disangka, setelah Johan berada cukup dekat dengan posisi di mana meja kerja Yuniati, tiba-tiba secara mendadak, ia tekan sajam yang ia bawa ke arah kepala sang manajer. Yuniati kaget akan serangan mendadak itu. Ia pun berontak, namun perlawanan Yuniati bukan malah menolongnya. Dalam sebuah momen yang sangat cepat, tangan kanan Johan segera menarik bahu Yuniati. Ia menariknya dengan sekuat tenaga. Dan ketika Yuniati lengah, barulah tubi-tubi itu mendarat di bagian kepala, leher, dan punggung sang manajer. Melihat sebuah adegan bak film action itu, Yohan yang sedari tadi panik kemudian berteriak, "Johan, sadar, itu Ibu Yuni kamu apain?" Yohan yang merasa ketakutan segera berlari menuju arah pintu. Dalam usahanya melarikan diri ke arah pintu, Yohan yang melihatnya segera menarik kerah Yohan. Tarikan tersebut membuat Yohan jatuh. Johan yang semakin murka kemudian menyeret tubuh Yohan dan Yuniati menjauh dari pintu. Setelah dirasa cukup jauh dari pintu, Johan hempaskan kedua tubuh seniornya itu ke lantai. Di saat keduanya rebah ke lantai, Johan kembali. Kan sajam yang ia bawa itu berkali-kali ke bagian perut sang manajer. Total ada sekitar puluhan yang bersarang di tubuh Yuniati. Ia tak bergerak dan ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa di hari itu. Staf keuangan Yohan yang masih diliputi rasa takut sambil menangis ia pun berusaha melarikan diri. Namun lagi-lagi usahanya gagal ketika tangan kuat Johan menahannya dan lalu mendorongnya hingga tubuhnya rebah tepat di samping tubuh Yuniati yang berlumur noda merah. Johan yang masih gelap mata kemudian
Kan sajam itu berkali-kali tepat mengenai bagian perut Yohan. Yohan pun masih belum menyerah. Ia tendang wajah Johan. Ia berontak sambil menahan luka di bagian perutnya. Usahanya berakhir ketika Johan, kan sajamnya, tepat mengenai leher Yohan. Akhirnya Yohan pun rebah dan Tuhan pun memanggilnya. Yohan meninggal dunia seketika. Segera setelah tuntas dengan dendamnya, Johan segera mematikan lampu ruangan dan segera menutup pintu rolling door di bagian teras kantor. Kemudian Johan pun melanjutkan untuk bergerilya mengutil barang-barang berharga yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, saat itu Johan berhasil mengumpulkan uang tunai sekitar 9 juta rupiah, 4 buah handphone, dan beberapa barang berharga lainnya. Semuanya itu ia masukkan ke dalam tas yang ia bawa. Di tengah perasaan panik setelah menghilangkan 2 nyawa atasannya itu, Johan sampai-sampai tak tersadar bahwa tangan kanannya juga mengalami luka sobek yang cukup parah. Diduga luka tersebut diakibatkan salahnya ia dalam menggunakan sajam yang ia bawa. Ia segera menuju kamar mandi, ia basuh lukanya, dan segera bergegas pergi melarikan diri. Di saat itu ia pun bingung harus kemana ia melarikan diri, dikarenakan pintu rolling door telah dikunci dari dalam, dan ia ragu jika harus pergi melalui pintu utama. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Johan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan memanjat gedung ruko, dan dengan berpegangan di antara pipa saluran air, Johan berhasil menuju lantai 5 dari kantornya di lantai 1. Di lantai 5 ia kemudian bersembunyi dalam bak penampungan air yang kebetulan saat itu sedang kosong. Amanlah untuk sementara, batinnya. Di ujung jalan tepat di depan kantor Johan, seorang tukang bajai, sebut saja Bang Budi. Sedari tadi ia pun tertegun, melongok ke arah kantor yang kini sudah tertutup sepenuhnya itu. Ia katakan salam, ia ketuk pintunya. Namun Bang Budi tidak mendapatkan respon apa-apa. Padahal sekitar 10 menit yang lalu, ia yakin 1000% bahwa pintu kantor itu tadi terbuka, dan ia sempat mendengar suara orang berteriak minta tolong yang disusul dengan suara gaduh. Bang Budi gak mau ambil resiko. Ia pun segera menuju kantor polisi dan menjelaskan perihal kejanggalan yang baru aja ia alami. Tak berselang lama, Pak Polisi dari Polsek Taman Sari, Jakarta Barat pun datang untuk membuktikan laporan Bang Budi. Pintu ruko terpaksa dibuka dengan paksa. Dan benar saja, laporan si Bang Bajai terbukti nyata. Saat itu petugas menemukan 2 tubuh tersungkur di lantai. Pemeriksaan segera didalami. Polisi yang kala itu melakukan olah TKP tanpa sengaja menemukan jejak noda merah yang Johan tinggalkan. Ternyata noda merah yang berasal dari luka di tangan Johan meninggalkan jejaknya hingga berakhir di tempat di mana ia bersembunyi. Dan dengan mudahnya, Johan diamankan setelah 30 menit ia bersembunyi di dalam penampungan air. Johan langsung ditetapkan menjadi tersangka atas kejahatannya yang telah ia lakukan. Beritanya segera viral di kala itu. Mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah oknum atau bagian dari perusahaan yang diduga telah melakukan penipuan itu, sontak aksi Johan mendapatkan simpati dari banyak orang yang merasa pernah menjadi korban dari perusahaan tersebut. Ramainya pemberitaan tentang Johan yang dilatar belakangi oleh sakit hatinya akibat dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh perusahaan ini, akhirnya membuat Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta turun tangan. Saat itu mereka pun memeriksa dengan rinci atas dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Johan Endra, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memvonis Johan Endra dengan hukuman 20 tahun penjara. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir